Perkenalkan, nama saya Faisal Baru Ramdhani dengan NIM J0412221077. Perkenalkan, nama saya Gilang Renaldi Supredi Putra dengan NIM J01 222 1107. Perkenalkan, nama saya Tezer dengan NIM J0412221014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tazkia Srofiana dengan NIM J0412221127. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauzan Pratama dengan NIM J0412211120. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dengan antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan pada pembuatan, pengolahan, penyimpanan, penyiapan, pelakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, ataupun pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas tersebut. Zat aditif. Zat aditif menurut WHO atau World Health Organization adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, ataupun memperpanjang masa penyimpanan. Persyaratan penambahan zat aditif dalam makanan yaitu memperbaiki kualitas atau gizi makanan, membuat makanan tampak lebih menarik, meningkatkan cita rasa makanan, membuat makanan menjadi tahan lama atau tidak cepat basi. Adapun contoh-contoh zat aditif yaitu zat aditif dalam pewarna seperti tartazin Cl19140 dengan unsur kimia C16H9N4Na3O9S2. Contoh lainnya, zat aditif dalam penguat rasa yaitu MSG dengan unsur kimia C5H8O4NaH2O dan BM-nya 180. Adapun contoh lainnya seperti penguat rasa yaitu dinatrium guanilat dengan unsur kimia C10H12N5Na2O8 dan P. Sifat fisika dan kimia. Fisika kimia zat aditif. Saya mengambil beberapa contoh saja ya. Yang pertama, zat aditif dalam pengawet yaitu contohnya natrium benzoat, bentuknya kristalin, serbuk, warna putih, tidak berbau, memiliki pH kira-kira 8 dan pada 100 gram per liter memiliki 20 Celcius. Larutannya berair. Titik keburnya 436 Celcius pada 1013 HPA. Titik didihnya, rentang didihnya kurang lebih dari 450 sampai kurang dari 475. Terus sifat piroprik, padatan dan cairan. Kerapatan densitasnya 1,50 gram per cm kubik dan kelarutannya dalam air kira-kira 556 gram pada suhu 20 Celcius. Dan saya mengambil contoh lain yaitu zat aditif pewarna, contohnya Sunset Yellow FCF. Senyawa ini memiliki berat molekul 4502,37. Senyawa ini bersifat larut dalam air dan memiliki titik keleleh lebih dari 3000 Celcius. Dan contoh lain yaitu zat aditif penyedap, contohnya mononatrium. Massa molarnya 169 gram per mol dalam bentuk anhidratnya. Adapun dalam bentuk monohidratnya 187 gram per mol. Penampilannya serbuk kristal putih, titik keburnya 232 Celcius. Adapun jenis-jenis zat aditif dalam periksaan makanan ada beberapa hal. Yang pertama, pemanis. Yang kedua, pengawet, penyedap rasa, pewarna, dan antioksidan. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya. Dipersilakan. Sifat fisika dan kimia. Yang B ada zat aditif sebagai pewarna, contohnya Sunset Yellow FCF. Senyawa ini memiliki berat molekul 452,37. Senyawa ini bersifat larut dalam air dan memiliki titik leleh lebih besar dari 300 derajat Celcius. Pewarna ini memiliki panjang gelombang maksimum pada 485 nm. Dalam fase solid, absorbansi pewarna ini adalah 487 nm. Lalu ada zat aditif sebagai penyedap, contohnya itu mononatrium. Massa molarnya ini 169,9
111 gram per mol untuk yang anhidrat dan 187,127 gram per mol untuk yang monohidrat. Penampilan dari mononatrium ini berbentuk serbuk kristal putih yang memiliki titik lebur 232 derajat Celcius. Kelarutan mononatrium ini kelarutannya dalam air sebesar 740 gram per liter. Lalu ada jenis-jenis zat adiktif perisa makanan seperti pemanis, pengawet, penyedap rasa, pewarna, dan antioksidan. Yang pertama ada pemanis. Pemanis adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga menimbulkan rasa manis. Pemanis alami disebut sukrosa yang dapat diperoleh dari olahan gula tebu, gula aren, gula merah, gula jagung, dan madu. Untuk madu dapat digunakan sebagai pemanis buatan karena selain memiliki banyak manfaat, madu juga merupakan salah satu bahan makanan yang tidak mudah kadaluarsa. Berikut ada contoh dari pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh dari pemanis buatan itu seperti siklamet, aspartam, dan sorbitol. Sedangkan untuk pemanis alami seperti gula dan madu. Yang kedua ada pengawet. Pengawet merupakan bahan yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan supaya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pengawet dapat menghambat mikroorganisme untuk menguraikan makanan sehingga tidak mudah membusuk dalam jangka waktu tertentu. Pengawet alami dapat berupa garam, dan gula. Berikut ada contoh pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh dari pengawet alami seperti natrium benzoat, asam benzoat, kalium benzoat. Untuk pengawet buatan melalui proses pemanisan atau proses pengasinan. Contoh dari proses pemanisan itu seperti buah stroberi yang dicelupkan pada lelehan gula. Sehingga stroberi itu penyimpanan waktunya akan lebih lama. Yang ketiga ada pewarna. Pewarna merupakan zat yang dapat memberi warna pada makanan dan memberikan tampilan yang menarik dalam penyajiannya. Kecenderungan manusia menyukai makanan dengan tampilan yang menarik, menyebabkan banyak orang menggunakan zat adiktif sebagai pewarna makanan. Namun terkadang ada orang yang menggunakan pewarna yang berbahaya sebagai campuran makanan. Pewarna alami dapat diperoleh dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Pewarna alami cenderung lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak melalui proses kimia. Berikut ada contoh dari pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk pewarna alami seperti dalam kehidupan sehari-hari seperti kunyit, pandan, ubi ungu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pewarna buatan itu seperti tampak pada gambar. Biasanya pewarna buatan ini digunakan untuk membuat kue. Karena selain memiliki warna yang mencolok dan lebih tajam daripada pewarna alami, pewarna buatan ini harganya relatif lebih murah dan juga lebih instan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis zat aditif pada perisa makanan. Sebelumnya dijelaskan oleh saudara Gilang Renaldi. Baik, yang keempat yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa pada makanan dapat memberikan aroma dan mempertegas rasa pada makanan. Penyedap rasa alami diperoleh dari berbagai tanaman rempah-rempah seperti kayu manis, serai, ketumbar, jahe, merica, lada, pala, dan daun salam. Penyedap rasa yaitu adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu sehingga satu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Umumnya, penyedap rasa diberikan kepada makanan yang tidak tahu kurang memiliki rasa seperti agar-agar, masakan berkuah, dan sebagainya, sehingga disukai oleh konsumen. Penyedap rasa dibagi menjadi dua, yaitu penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan. Penyedap rasa seringkali tidak harus mengubah rasa makanan itu sendiri. Pada sebabnya manusia merasakan makanan seringkali dari baunya.
terlebih dahulu, sehingga mengubah bau makanan umumnya sudah cukup untuk memberikan rasa yang baru. Kemudian yang kelima yaitu antioksidan. Antioksidan merupakan suatu zat aditif pada makanan berupa senyawa yang mudah teroksidasi. Banyak produk makanan dalam kemasan kaleng yang menggunakan antioksidan. Beberapa jenis zat antioksidan yang digunakan dalam pengolahan makanan diantaranya seperti asam askorbat dan butil hidroksiasinol atau anisol atau BHA. Zat antioksidan ini juga adalah satu zat yang memiliki peran yang penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas berlebih. Zat ini bisa didapatkan secara alami pada makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Paparan radikal bebas secara berlebihan dan terus-menerus bisa meningkatkan risiko terjadinya penuaan dini. Oleh karena itu, tubuh memerlukan antioksidan untuk melawan efek dari paparan radikal bebas tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam zat aditif yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada pemanis buatan, asam sitrat, MSG, garam, BHT dan BHA, vitamin C dan vitamin E. Yang pertama, garam. Garam adalah zat aditif yang sering digunakan dalam makanan dan minuman untuk memberikan rasa, meningkatkan daya simpan, dan mempengaruhi tekstur makanan. Secara umum, garam mengacu pada natrium klorida atau pada umumnya itu NaCl. Tapi dalam konteks zat aditif, garam dapat merujuk pada berbagai jenis garam yang digunakan dalam industri makanan. Garam juga memiliki peran penting dalam pembuatan banyak makanan. Selain fungsinya yang terkenal sebagai pengawet dan penambah rasa, ini juga penting untuk konsistensi dan tekstur banyak makanan seperti roti dan keju. Kemudian, yang kedua, pemanis buatan. Pemanis buatan adalah zat aditif yang ditambahkan kepada makanan dan minuman yang sebagai pengganti gula alami. Zat aditif ini memberikan rasa manis tanpa menambah kalori atau menambah kadar gula dalam produk tersebut. Pemanis buatan biasanya memiliki kekuatan manis yang jauh lebih tinggi daripada gula, sehingga hanya sedikit yang diperlukan untuk mencapai manis yang sama. Hal ini akan memicu seseorang menjadi kecanduan rasa manis. Orang yang sudah terbiasa mengonsumsi pemanis buatan akan sulit mengenali rasa manis pada makanan yang mengandung gula alami. Bahkan bisa jadi tidak menganggap makanan tersebut manis lagi. Baik, selanjutnya ada asam sitrat. Asam sitrat adalah zat aditif yang umumnya digunakan dalam industri makanan dan minuman. Ia merupakan asam organik alami yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan jeruk nipis. Namun dalam konteks zat aditif, asam sitrat biasanya diproduksi secara sintetis melalui fermentasi mikroba menggunakan gula atau melalui proses kimia. Nah, asam sitrat sendiri ini fungsinya sebagai bahan pengemulsi, antioksidan, koagulan darah, dan pengawet pada makanan. Selanjutnya ada MSG atau yang kita kenal dengan monosodium glutamat. Nah, MSG itu apa sih? Jadi zat yang secara umum digunakan dalam industri makanan. Nah, MSG ini merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino yang ditemukan secara alami dalam berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, keju, dan tomat. Nah, garam ini merupakan garam yang non-esensial, memiliki gugus hidroksil, karboksilat, dan amina. Selanjutnya ada BHT.
Apa sih itu BHT? Yang kita tahu adalah hidroksitoluen butilat, yang merupakan zat aditif yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Nah, BHT adalah senyawa kimia yang berbentuk padat dan biasanya digunakan dalam bentuk bubuk atau kristal. BHT umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi dalam batas yang ditetapkan, namun terdapat kemungkinan ada efek sampingnya. Nah, fungsi BHT itu apa sih? Fungsi BHT itu sebagai antioksidan, yang dimana BHT itu merupakan senyawa lipofilik dan merupakan keturunan dari fenol, yang makanya sehingga dengan struktur seperti itu bisa berfungsi sebagai antioksidan dengan struktur sebagai berikut. Selanjutnya ada BHA. Apa itu BHA? BHA atau butylate hydroxyanisole. Ini adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan sebagai antioksidan untuk memperlambat kerusakan oksidatif dalam produk makanan dan mentega dan menjaga stabilitasnya. BHA biasanya ditambahkan ke dalam makanan yang mengandung lemak dan minyak, seperti margarin, minyak sayur, dan makanan olahan yang mengandung lemak. Tujuannya untuk penggunaan BHA adalah untuk memperpanjang umur simpan produk dengan menghambat reaksi oksidasi yang dapat menghasilkan ketengikan atau perubahan rasa dan aroma. Dengan struktur BHA seperti gambar berikut. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C sangat umum kita dengar. Vitamin C atau yang disebut dengan asam askorbat ini merupakan zat aditif yang sering digunakan dalam industri makanan dan minuman. Ini adalah vitamin larut dalam air yang ditemukan secara alami dalam banyak buah-buahan dan sayuran. Vitamin C sering ditambahkan ke produk makanan dan minuman sebagai zat aditif karena memiliki beberapa fungsi penting seperti antioksidan, penguat rasa, penstabil, dan penghambat. Di mana asam askorbat ini memiliki struktur sebagai berikut. Selanjutnya ada vitamin E. Nah, vitamin E adalah zat aditif yang sering digunakan dalam industri makanan, minuman, dan kosmetik. Vitamin E adalah kelompok senyawa tocoferol dan tocotrienol yang memiliki sifat antioksidan, memiliki fungsi penting sebagai antioksidan untuk membantu melindungi makanan dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Dapat mencegah perkembangan sel abnormal dalam tubuh yang memicu penyakit kanker dengan struktur seperti berikut. Nah, zat aditif punya banyak kegunaan juga, seperti menjaga kualitas makanan, menjaga tekstur makanan, memberi aroma khas pada makanan, memberi warna pada makanan, menjaga stabilitas tekstur, mempertahankan nilai gizi, dan menjaga mutu dan stabilitas pada makanan tetap terjaga. Nah, selain banyaknya manfaat pada zat aditif juga dapat menjadi kerusakan jika digunakan terlalu banyak, seperti kerusakan syaraf, kerusakan organ tubuh, ginjal, cacat, hingga kematian. Nah, selain pada organ tubuh, zat aditif juga mempunyai bahaya pada lingkungan. Dampak penguraian zat aditif alami pada lingkungan dapat mencemari lingkungan air, tanah, dan udara. Akan tetapi sebenarnya bahaya aditif pada lingkungan, penggunaan zat aditif alami pada lingkungan ini, selama pengambilan zat aditif alami tidak dilakukan secara masif dan berlebihan atau sering, maka dampak lingkungan dapat dihindari. Nah, sedangkan zat aditif
yang buatan, karena mengalami proses lebih lanjut di pabrik, maka dampak lingkungan yang mungkin muncul ialah limbah yang dihasilkan. Namun jika sudah dilakukan pengolahan dengan benar, maka pada limbah yang dibuang masih aman untuk lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa contoh zat adiktif yang tidak bisa digunakan, seperti nitrobenzen, asam salisilat, formalin, asam borat, kalium kromat, kalium borat, minyak nabati, dan lainnya. Jadi, mengapa bahan tersebut tidak boleh diolah sebagai bahan tambahan pangan? Dikarenakan menurut Direktorat Standarisasi Olahan Pangan atau Badan POM, bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Salah satu contohnya seperti asam borat yang biasanya digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel, anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat untuk kulit, dan sebagainya, di mana beberapa contoh makanan yang mengandung boraks antara lain bakso, mie basah, kerupuk, yang berfungsi sebagai pengeras, pengenyal, dan pengawet, di mana dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda, meliputi badan terasa tidak nyaman, mual, nyeri, perut sakit, demam, dan rasa sakit kepala. Pemakan boraks dalam jangka panjang akan menyebabkan kulit kering, bercak-bercak merah pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Boraks juga bersifat karsinogenik, bahkan dapat mengganggu sistem reproduksi juga, menyebabkan gangguan hormonal, dan bila terakumulasi dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya ada satu contoh lagi, yaitu seperti dietil pirokarbonat dapat digunakan sebagai pengawet, namun dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya ada dilusin, formalin yang merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Biasanya juga formalin digunakan sebagai pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai dan pakaian. Selanjutnya ada kalium bromat juga. Penggunaannya biasanya dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik juga. Seperti apa lagi ini? Dan masih banyak lagi yang sangat berbahaya yang tadi disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Seperti itu. Penentuan kadar perisa makanan pada zat adiktif dapat ditentukan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau high pressure liquid chromatography. Penentuan zat pewarna sintesis pada makanan dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri visible. Adapun penentuan zat adiktif mengawet bisa ditetapkan dengan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yang merupakan jenis kromatografi yang luas pemakaiannya karena sangat sensitif. Metode ini sangat cocok untuk analisis kuantitatif yang akurat karena kemampuannya untuk memisahkan senyawa yang mudah menguap atau senyawa yang peka terhadap panas.